Mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepadamu untuk hari ini, ada waktu bagi kami dalam perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan perenungan ini, bahkan kami semuanya, sehingga berikan konsentrasi untuk mendengarkan dan belajar hamba sendiri yang Kau percayakan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu, amin. Satu bagian firman Tuhan saya akan bacakan yang terdapat dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Salam bagi kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita di saat ini yaitu ada harapan di dalam Tuhan. Banyak orang yang tidak memiliki pengharapan yang pasti dalam kehidupannya, sehingga banyak yang mengejar-ngejar yang namanya harapan, banyak yang mengejar yang namanya kepastian. Tapi di dalam Tuhan, dalam kekristenan mengajarkan bahwa Allah satu-satunya harapan yang pasti. Orang beralasan bahwa hidupnya itu sangat berdosa, hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga menjadi alasan bagi dia untuk semakin jauh daripada Tuhan. Dan dia berpikir atau merasakan bahwa dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah jauh daripada dirinya. Tapi ingatlah saudara bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan bagian firman Tuhan ini menyatakan bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, diceritakan dalam kitab Mika pasalnya pertama, bangsa Israel jauh daripada Allah, sangat jauh daripada Allah, sehingga Allah harus menghukum mereka. Tapi di satu sisi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah senantiasa setia dan ada bersama-sama dengan mereka. Tapi Allah juga harus menunjukkan keadilannya bahwa Ia harus menghukum yang bersalah. Tapi pasalnya yang ke-7 mengisahkan bagaimana Mika menubuatkan bahwa nanti Allah akan memulihkan keadaan mereka. Allah akan memberkati kehidupan mereka. Dan juga dia katakan ayatnya yang ke-18, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Di mana Allah, walaupun mereka bangsanya mengkhianati dia, berbuat dosa, tapi dengan belas kasihan, dengan kasih yang luar biasa daripadanya, dia menunjukkan secara nyata kepada bangsanya, yaitu dia mengampuni dosa dan memaafkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru digambarkan seperti seorang anak bungsu yang telah pergi mengkhianati bapaknya, yang menjual habis harta pembagian daripada milik ayahnya. Tapi ketika dia kembali, ayahnya pun sangat bersuka cita, bahkan mengenakan cincin sebagai tanda penghormatan kepada anaknya yang terkasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mencintai saya dan saudara. Seberapa besar dosa yang kita perbuat, seberapa besar kesalahan yang kita lakukan, itu sudah ditanggungnya, sudah diselesaikannya. Dan Paulus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Untuk itulah di dalam kekristenan, di dalam iman percaya kita, ada harapan di dalamnya. Ada sebuah pengharapan yang luar biasa Allah janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, kecuali kita yang nggak mau menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Kecuali kita sendiri yang tidak mau berdamai dengan Allah. Allah sudah menolong kita. Allah sudah menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Allah mau mengampuni, Allah mau memaafkan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mampukah kita memaafkan kesalahan yang sudah diperbuat oleh orang-orang di sekitaran kita? Mampukah kita memberi pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kita? Hal ini mudah kita ucapkan, tapi sangat sulit dalam mempraktekkannya. Mudah bagi orang yang sudah betul-betul di dalam Tuhan. Orang yang masih menyimpan amarah, orang yang masih menyimpan dendam, orang yang tidak memberikan maaf, pengampun kepada orang yang bersalah kepada dirinya, artinya bahwa dia belum memiliki pengharapan yang pasti dalam hidupnya. Dia belum benar-benar hidup dalam Yesus. Dia belum benar-benar hidup di dalam Allah. Untuk itulah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Allah artinya juga mengasihi sesama kita. Yesus katakan bahwa hukum yang terutama dan hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan juga hukum yang kedua yaitu bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bahwa dalam hidup kita ada kasih, karena Allah kita adalah Allah yang kasih, yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Untuk itulah firman Tuhan mengajak kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya hidup mengasihi satu dengan yang lainnya, betapa pentingnya hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Bukan hanya berbicara kepada sesama atau seiman kita, tapi juga terhadap orang-orang yang di luar daripada kita, terlebih lagi musuh kita. Kita harus berdamai, kita harus memberikan maaf, kita harus memberikan pengampunan kepada mereka. Maka kita akan merasa lega, maka kita akan beroleh kemenangan daripada Allah, dan harapan itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita, dan kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang penuh kasih, dan kita sudah menunjukkan kasih itu kepada Allah. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan firman-Mu juga yang sudah mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus memaafkan, betapa pentingnya kami harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami, sebagaimana Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin.